Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, biar lebih semangat ketika Bapak bilang selamat pagi, cilik kriwut hebat, gitu ya. Tangannya harus pagi, cilik kriwut hebat, gitu ya. Pakai C, cilik kriwut. Oke, selamat pagi. Cilik kriwut hebat. Oke, semangat untuk kelas cilik kriwut. Hari ini Bapak akan membahas tentang tes kemampuan. Ya, sudah ada yang pernah tes kemampuan? Belum. Oke. Kalau belum, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu tes kemampuan. Jadi tes kemampuan itu ada beberapa ya, hasil nanti. Nah, itu untuk mengukur kecerdasan majemuk. Kelihatan ya? Terlihat ya? Nah, jadi nanti ketika kecerdasan majemuk ini ada dalam diri kalian, persentasenya yang terbanyak berarti itulah kecerdasan kalian. Ya, mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Sebelum Bapak bahas, yang pegang laptop silakan simulasi terlebih dahulu ya, melalui akun pintar. Ya. Nanti yang lain silakan di rumah mengakses di Play Store aplikasi Aku Pintar, dan nanti silakan tes masing-masing untuk kemampuan tes kemampuan. Saya, oke. Untuk Pascal sudah selesai? Belum. Oke, silakan untuk Pascal dijawab dulu sampai dengan selesai. Nanti kita lihat hasil tes kemampuan Pascal itu berada di mana. Ya, kita lihat sama-sama. Kalau kemampuannya logis matematik, berarti dia jago di matematika. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, cerdas visual. Ya. Kalau cerdas visual, berarti ini cerdas secara membaca dan menulis. Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, ya, kemampuan membaca dan menulis untuk kesenangan. Jadi orang cerdas visual itu suka membaca dan suka menulis. Ya, itu dianggap kesenangan mereka. Kemudian pandai menyusun teka-teki biasanya. Ya. Kemudian menafsirkan gambar, grafik dan bagan dengan baik. Ya, bagan itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Grafik tahu grafik? Tahu ya, grafik itu yang naik turun. Yang kotaknya yang di sini sampai berapa? 10, sini 80. Atau kalau kalian pernah lihat nilai semester, ya, itu ada grafik di samping nilai kalian. Ya. Kemudian nikmati menggambar, melukis dan seni visual. Biasanya suka menggambar, menulis, coret-coret. Ya, ini seperti siapa? Hah? Liana, ya, seperti Liana. Telat lagi. Ya. Siapa yang telat lagi? Mengenali pola dengan mudah. Nah, itu cerdas secara visual. Kemudian cerdas linguistik. Cerdas yang seperti apa? Linguistik verbal ya. Ini orang yang sukanya debat. Nah, kelas ini ada yang suka debat? Tidak, mana ada? Oh, tidak, suka debat ya. Oh, saya rasa nanti Pascal larinya ke sini mungkin ya. Nah, tapi kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nanti hasil tesnya seperti apa? Apakah benar
Pascal ini cerdas linguistik verbal, ya, melalui jawaban-jawaban Pascal sendiri. Ya. Atau mungkin Angel, ya, orangnya suka debat, suka ngobrol. Nah, itu nanti maksudnya ke cerdas verbal linguistik. Ini orangnya mudah mengingat informasi tertulis ataupun lisan. Nah, jadi Bapak ngomong di sini, kalau yang cerdasnya ini, dia akan mudah ingat apa yang disampaikan Pak Tio, kalian akan ingat terus. Ya. Kemudian enjoy membaca dan menulis, ya, hampir sama ya, visual dan verbal linguistik. Berdebat atau memberikan pidato persuasif. Biasanya orang yang jago debat itu dominan menang. Ya. Jadi ngobrol sama orang nih, kita nggak akan bisa melawan omongan dia. Berarti dia itu orangnya adalah verbal linguistik. Dia punya kecerdasan itu. Pokoknya kalau kita melawan dia terus kalah terus dari segi omongan. Ya. Jadi kalau orang yang suka debat terus dia menang terus, bisa dipastikan dia adalah cerdas verbal linguistik. Ya. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Jadi ngejelasin itu dia baik, bisa menjelaskan secara detail. Misal rokok itu di dalamnya ada apa, nanti dibagi menjadi beberapa bagian, ada tar, ada nikotin, ada tembakau dan sebagainya. Dia bisa menjelaskan itu. Terus resikonya apa kalau kalian merokok? Nah, asapnya masuknya kemana Pak? Dia bisa jelasin. Masuk paru-paru, kemudian keluar lewat hidung. Ada yang pernah keluar? Laki-laki? Yakin enggak? Pernah ya? Senyum-senyum ya. Oke. Menggunakan humor saat bercerita. Biasanya dia suka humor. Kalau guru di sini, kalian bisa tebak siapa orang yang cerdas linguistik verbal linguistik? Kira-kira. Warga. Pak Dimas. Oke. Benar atau salah ya? Oke, kemarin yang baru selesai mengerjakan itu Bu Anda, ya. Kemarin sama ya. Ikut melaksanakan tes kemampuan. Bu Anda ternyata bukan verbal linguistik. Terus apa? Ya. Bu Anda kemarin yang paling dominan adalah natural atau naturalistik. Ya. Jadi berjalan apa adanya. Nanti kita lihat natural yang seperti apa. Oke, kemudian cerdas body linguistik. Ini cerdas body linguistik ini seperti apa? Ini adalah fitness, suka dengan gerakan-gerakan. Kalau belajar dia secara langsung, misal EJOK, Velo, dia nggak suka mengukur hitung-hitungan, tapi dia suka langsung berlatih. Kemudian terampil menari olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Berarti apa? Menikmati sesuatu dengan tangan. Anyaman, ya, dan sebagainya. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan daripada mendengar dan melihat. Kalau orang visual itu biasanya melihat, tapi kalau kinestetik dia nggak bisa. Dia harus benar-benar mengalami atau melakukan dulu baru ingat. Oke, cara melihat gimana? Cara push up. Kalau dia hanya lihat gambar, dia nggak akan paham. Tapi kalau disuruh praktek, dulu sini aja. Coba praktekkan push up. Ya. Dikasih contoh dulu, kemudian gerak bersama, nah itu dia akan lebih memahami dan akan lebih ingat. Kemudian kalau tadi body linguistik, sekarang cerdas intrapersonal. Ya, sebelum masuk ke sini, Pascal sudah selesai belum? Belum. Ternyata kalau tidak salah Bapak ada 6 step. Ya, 1 step ada berapa salah?
14. Berarti 14 kalikan 6 berapa? Ini itu soalnya. Oke. Kemudian cerdas intrapersonal itu memiliki keterampilan memecahkan masalah dan sangat baik. Nah, dia pandai menyelesaikan masalah, baik masalah sendiri atau orang lain, itu orang yang intrapersonal. Kemudian senang memikirkan ide-ide abstrak. Selanjutnya, seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang sangat rumit. Oke, kalian bisa buka. Bapak maksudnya kecerdasan. Gimana? Terakhir ini intrapersonal. Yang laki-laki, coba tebak bapak maksudnya yang mana? Ya, hello, kita, kakak, teman ya. Bisa nebak nggak kira-kira? Kan bisa dilihat keseharian bapak di sini bagaimana, ya kan? Ya, yang mana? Kinestetika? Bukan, apa? Verbal, linguistik. Bapak nggak panggil ke kakak kan? Ayo, coba yang mana? Atau visual? Bapak melihat dulu nih, baru bisa memahami, bisa ini. Yang mana? Sultan dulu. Coba aja. Salah nggak apa-apa, emang tak tahu. Verbal. Oke. Sultan, Hello lagi menganalisa, kayaknya nanti hello ini masuknya ke logis matematik. Visual. Oke, masuk? Tegas dalam body language. Ini. Oke, ini. Bahkan ini ya. Oke. Nah, sudah seorang masih ada. Coba cek dulu ya. Nanti siapa yang mundur? Dapat dulu. Langsung di aplikasi Bapak ini masih ada aplikasinya. Aplikasinya seperti ini kalau di HP. Kelihatan nggak? Nah, nanti di sini ada tes kemampuan di sini. Nah, kalau ini nanti kelihatan. Bapak mana? Ya. Jadi Bapak maksudnya ke intrapersonal. Jadi masuk ke sini. Nah, Bapak juga melakukan tes. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi cerdas intrapersonal, sekarang cerdas interpersonal. Nah, berarti ada inter dan inter. Sesuai. Apa itu? Nah, Pascal sudah melakukan tes dan sudah selesai. Dia lebih dominan dua. Ya, yang pertama kecerdasan Pascal. Ya. Yang pertama ada dua ya, naturalistik dan
Inter apa inter? Inter ya. Oke. Ya. Jadi ada dua, intra atau naturalistik. Nah, kalau kita amati, ya, kita amati pasca, lebih dominan ke natural atau ke intrapersonal? Naturalistik. Padahal kita belum bahas natural itu seperti apa. Ya, kita bahas dulu. Naturalistik ada nggak ya? Nah ini. Ya. Oke, naturalistik ini tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Biologi mesti senang banget. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Pernah buat katalog sampai begini. Pernah juga. Oke. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas. Suka nggak? Betul. Oke, hiking juga ya. Kemudian tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Iya. Berarti lebih dominan ke natural atau intrapersonal? Kalau intrapersonal tadi mampu menangani masalah dengan baik. Kita lihat kesehariannya. Kalau ada beberapa yang, tapi kemarin debatnya ada yang nggak tahu kesalahan aplikasi atau kesalahan jawab, atau memang benar-benar seperti dewa. Siapa? Yaitu Bu Farida. Kenapa? Semuanya itu 100%. Baik naturalistiknya, jadi yang penggelapan ini, dalam kecerdasan itu semuanya 100. Ya. Tapi nggak tahu apakah salah jawab, apakah salah error aplikasi, atau benar-benar itu memang jawabannya. Gitu ya. Selama ini belum pernah Bapak temui semuanya 100%. Nah, tapi kemarin Bapak temui semuanya 100%. Kita anggap saja error, trouble ya. Tapi kalau semuanya sama, berarti kita bisa lihat kesehariannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat Bu Ida itu masuk ke kecerdasan mana? Kalau semuanya 100%, lebih dominan ke orangnya cerewet ya? Iya. Terus orangnya pintar nyelesain masalah? Iya. Orangnya suka memperhatikan, melihat? Iya. Semua. Orangnya energi, suka dengan gerakan kesana kemari? Iya. Berarti benar ya? Aplikasinya nggak salah Mbak dia. Jadi kalau menurut penglihatan atau pemandangan kalian. Oke, kita nggak akan bahas tentang ini. Kita kembali ke laptop. Tadi naturalistik seperti ini, dia itu orangnya natural, apa adanya, ya, suka dengan alam, kemudian ya, pasti suka bertani dan sebagainya, suka hiking, jadi, tapi kalau di sini mungkin hikingnya belum kali, gunung. Lanjut, cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu kebalikannya dari intrapersonal. Nah, yang pertama berkomunikasi secara verbal dengan baik. Oke, komunikasinya bagus, baik. Kalau di sini ada Liana sama ada siapa ya? Iran, ya itu kemampuan bahasannya itu baik. Tapi nggak tahu nanti silakan dites dulu di rumah maksudnya gimana. Kemudian terampil dalam komunikasi non verbal. Oke, komunikasi non verbal, komunikasinya seperti apa? Kalau dalam pramuka ada non verbal, jadi dengan gerak. Kalau pramuka ada namanya sandi, bisa, ya, bisa tahu dia ngomong apa, ngasih kode apa.
Kemampuan itu tinggi. Kemudian melihat situasi dan perspektif yang berbeda. Jadi melihat situasi itu enggak, kalau orang lain mengatakan itu salah, dia bisa punya pandangan lain. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Oke. Kemudian menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Dia bagus nih, bertemannya bagus. Ya. Dia nggak pilih-pilih teman dan sebagainya. Sama siapa aja dia masuk. Ini orang pinter personal. Oke, guru di sini kira-kira yang masuk interpersonal siapa? Yang hubungan dengan kalian bagus, dengan guru bagus. Pak Pito, karena Pak Pito kemarin nggak ikut, berarti Pak Pito Bapak belum paham. Tapi kalau dilihat secara keseharian, bisa saja Pak Pito masuk ke interpersonal. Satu lagi yang kemarin ikut, siapa? Perempuan. Kayaknya kalau dilihat nggak ada ya Pak. Ada nggak kira-kira? Iya. Oke, kemarin yang sudah selesai itu adalah Bu Maria. Ya, dia masuk ke interpersonal. Nah, kemudian selesaikan konflik dalam pengaturan hidup. Nah, dia lebih pandai menyelesaikan konflik itu dalam lingkup grup yang besar, jadi nggak sendiri. Oke. Kemudian cerdas, kita lanjut ya. Cerdas logikal matematik. Saya kan jago matematika di kelas ini. Manu. Oke, Manu. Boleh? Pasca, kamu sudah tahu? Silakan dikasih ke Manu, Manu suruh ngerjain. Dia masuk ke yang mana? Oke. Silakan dia mati menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Itu orang bagus matematik, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Biasanya orang matematika kalau ditanya nggak langsung gitu, tapi mikir dulu. Ini pasti berjalan. Tapi kalau orang natural biasanya ngalir aja. Itu bedanya. Kalau logis matematik. Oke. Dia orangnya lebih berpikir. Nah, kemudian cerdas moral. Cerdas moral, eksistensialis, memiliki pandangan jangka panjang. Pertimbangan bagaimana tindakan saat ini mempengaruhi hasil di masa yang akan mendatang. Jadi pikirannya panjang. Jadi nggak hari ini saja, tapi esok juga dipikirkan. Kemudian minat pada pertanyaan tentang makna hidup dan mati. Jadi suka hal-hal yang rohani, ya, kerohanian atau keagamaan. Kemudian minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain. Dia peduli dengan orang lain. Ya. Kalau orang lain nggak sholat, dia mengingatkan dan sebagainya. Kemudian kemampuan untuk melihat situasi dan perspektif luar. Ya, dia melihat situasi kondisi, bagaimana dari luar pengaruh seperti apa, dan dia bisa melihat itu. Ini cerdas secara moral, eksistensialis. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar, ini siapa? Megatron. Ya. Pemain bola voli, ya, yang sangat terkenal pada masanya. Masanya baru kemarin, ya. Gara-gara pulang kampung, aduh. Ya. Ini kecerdasannya yang mana? Ya. Oke. Ines, karena dia mampu melakukan dengan gerak. Oke. Terus kemudian nih siapa? BJ? Ini kecerdasannya dia membuat apa? Terus kalau dilihat kecerdasannya sekarang logika. Oke. Logika apa?
Mati-mati. Ya. Oke, ada yang kenal lagi selain dua orang ini? Nih. Siapa? Gak kenal? Waduh. Kalian sudah gak kenal ternyata itu adalah Iwan Fals. Oh, kenal Iwan Fals pada zamannya. Satu yang tidak ada di sini adalah kecerdasan musikal. Ya. Kalau di situ tadi kamu lihat pasal di bawah paling bawah juga ada musikal. Kecerdasan musikal itu dia jago bermain musik, melihat nada yang salah aja dia males gitu ya. Dia paham nadanya kemana-mana. Bahkan dia bisa menciptakan sebuah lagu. Ya. Kemarin yakin Pak Yakub masuk ke kecerdasan musikal. Ya. Karena dia hampir seluruh alat musik bisa dimainkan, kecuali apa? Kecuali biola. Ya. Biola bisa tapi tidak pandai. Ya. Walaupun dia musikal, tapi tidak semua alat musik bisa dia kuasai. Ya. Kemudian selain itu ada lagi? Tidak ada ya? Oke, yang lain mungkin kurang kenal dan sebagainya. Ya, mau nonton nggak? Tapi ini lama loh. Kita setelah kita simak, ini tidak lama. Kalau bisa ada.
kecerdasan si Nusa itu masuk ke cerdas secara verbal atau yang disebut tadi moral, ya moral ya. Oke, kita lanjutkan atau sudah? Lagi harusnya pegang setelah bapak siapa? Audio record and roll camera. 5, 4, 3, 2, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nisa? Apa kabar anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Tio. Cara ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sebentar itu kita mulai. Boleh kita tolong nggak sama kalian? Apa teman-teman kalian dengan khas kalian itu? Tapi nanti rekamnya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, Pak, jangan marah deh. Gak usah ke depan juga. Kameranya kan jadi gak kelihatan. Boleh salah kali, maaf ya. Harusnya kalian itu boleh di sini aja, masa ke depan kamera. Ya, kita banyak. Kita banyak. Nanti kita ulangi dengan kalau tiga, bilang kamu ini salah. Oke, oke. 150, 60, 80. Sudah saja. Baik, untuk hari ini kita sudah belajar tentang kecerdasan manusia. Berarti ada sekitar 8 kecerdasan. Untuk Pascal sudah mengetahui kecerdasan yang ada berada di mana yang paling dominan. Kemudian nanti Maknu masih proses, ya, nanti dia akan melihat hasilnya sendiri. Ini nanti bisa menjadikan pilihan karir baik dalam bidang ekstrakurikuler maupun pekerjaan. Misal naturalistik, jadi dia suka biologi dan sebagainya, kemudian alam, ya. Nanti dia bisa ke ekstra atau bahkan bisa menjadi tim apa kalau di sekolah? Tadi yang terkait dengan lingkungan. Kemudian lanjut lagi ke sekolah SMK, berarti masuknya ke SMK pertanian atau perkebunan. Atau perkebunan. Nah, biasanya nanti akan lebih relate, ya, atau sesuai. Kemudian musikal. Kalau ada yang musikal dari bidang musik, ekstranya dia bisa vokal solo atau musik, ya, atau musik. Ikuti ekstra yang ini. Kemudian selanjutnya dia bisa kuliah di seni. Nanti pekerjaannya di bidang seni musik. Seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kecerdasan kita masing-masing. Tapi bukan hanya kecerdasan, tadi adalah ada lagi tes bakat dan minat atau minat bakat. Kalau nggak minat Pak, kalau nggak bakat di situ berbeda. Yang namanya orang sudah kecerdasan, berarti dia punya kemampuan di alam bawah sadarnya
misal musik, ternyata dia pandai atau jago bermain musik, atau bahkan dia pandai bernyanyi. Paham sampai di sini? Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di rumah jangan lupa download aplikasinya, yaitu yang dikerjakan adalah tes kemampuan. Silakan di minggu depan kita akan lihat kemampuan kalian masing-masing. Dalam satu kelas kemampuan kalian sama atau beda? Pasti beda-beda. Ya. Harusnya dalam sisi pengajaran harus mengakomodir kalian semua. Yang musik berarti harus saja alat musik mungkin untuk mengajari dan sebagainya, atau ada musik-musiknya. Kemudian visual harus ada videonya, ya, karena tidak semua orang mampu menangkap ucapan Bapak, benar kan? Orang visual dia males dengerin omongan Bapak, dia lebih senang nonton. Ya. Terus musikal dia lebih senang belajar sambil bernyanyi. Satu tambah satu sama dengan dua. Ya, dia lebih senang bisa mengingat dengan cara Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Tetap semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.